Aku mulai merasa ada yang aneh dengan Arif, suamiku. Kami sudah menikah hampir 7 tahun, dan meskipun kehidupan kami tidak selalu mulus, aku selalu merasa kami bisa melewati segala tantangan bersama. Kami memiliki 2 anak kecil yang lucu, Dania dan Bimo, yang selalu menjadi alasan aku bertahan dan berjuang. Namun belakangan ini Arif berubah. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang bahkan hampir tengah malam. Dulu saat pulang kerja, dia akan langsung bermain dengan anak-anak atau setidaknya ngobrol denganku. Tapi sekarang tidak. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang menjauh di pintu dan dia pergi begitu saja tanpa banyak kata. Aku mencoba untuk tidak terlalu curiga, tapi ada sesuatu yang membuatku gelisah. Ada rasa kosong yang tak bisa aku jelaskan. Aku sering menemukan ponselnya di meja tanpa dia bawa. Dan meskipun aku berusaha untuk tidak ikut campur, aku tak bisa menghindari rasa penasaran yang muncul. Suatu malam, ketika Arif tidak pulang sampai larut, aku memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Waktu itu aku merasa tidak enak, tapi aku pikir mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku menemukan beberapa pesan yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Itu bukan pesan-pesan biasa. Itu pesan-pesan penuh perhatian dan rayuan yang jelas bukan dari aku. Aku merasa kebingungan. Aku ingin percaya pada Arif, tapi ini terlalu banyak untuk bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku semakin terperangkap dalam kebingunganku. Arif semakin jarang pulang tepat waktu, dan saat di rumah pun, ia seakan menjauh. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Beberapa kali aku berusaha berbicara dengan Arif, bertanya kenapa ia begitu sibuk, tapi dia selalu menghindar dengan alasan pekerjaan atau teman-temannya. Tapi aku tahu itu tidak masuk akal. Selain itu, masalah keuangan juga semakin menggangguku. Arif yang dulu selalu berbicara tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan, kini tampak mengabaikan semua itu. Aku menemukan tumpukan tagihan yang belum dibayar dan beberapa surat peringatan dari bank. Ketika aku menanyakan hal ini padanya, Arif hanya mengatakan, "Jangan khawatir, nanti semuanya akan beres." Tapi aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa ponselnya lagi, aku menemukan pesan-pesan yang lebih mengerikan. Kali ini, bukan hanya rayuan, tapi juga pengaturan uang. Arif tampaknya meminjam uang dari seseorang, dan aku tahu betul itu bukan pinjaman biasa. Nama yang tertera dalam pesan itu bukanlah nama yang pernah aku dengar sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Saat itu, anak-anak mulai menunjukkan perubahan tingkah laku. Dania yang biasanya ceria menjadi pendiam dan sering bertanya tentang ayah yang selalu pulang larut malam. Bimo yang baru berusia 4 tahun mulai bertingkah aneh, tidak mau tidur sendiri, dan menangis tanpa alasan yang jelas. Semua ini membuatku semakin cemas, merasa ada yang mengancam kedamaian keluarga kami. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri lagi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku menghadapinya. Dengan hati yang berdebar, aku bertanya pada Arif, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Pada awalnya, dia hanya terdiam. Wajahnya terlihat bingung dan sedikit terkejut. Tapi aku bisa melihat matanya yang tak bisa menatapku langsung. Aku sudah tahu, dan aku tidak akan membiarkan dia terus menghindar. "Apa ini semua? Kenapa kamu begitu jauh?" Tanyaku lagi. Suara aku mulai bergetar, tapi aku berusaha tetap tegar. Arif akhirnya menghela napas panjang dan mengaku. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi lebih buruk dari itu. Ia terlibat dalam bisnis ilegal dengan wanita yang selama ini aku curigai sebagai selingkuhannya. Uangnya yang selama ini hilang, ternyata digunakan untuk mendukung kegiatan gelap tersebut. Selama ini, aku tidak tahu bahwa dia sudah terjebak dalam dunia yang begitu berbahaya. Bisnis gelap yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan kegiatan yang bisa mengancam nyawa kami semua. Aku terdiam, merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Rasa sakit yang begitu dalam memenuhi hatiku, dan aku merasa seakan-akan aku ditipu habis-habisan. Selama ini aku sudah berusaha menjaga keluarga, memberikan segalanya untuk anak-anak, dan Arif justru mengorbankan semuanya demi kesenangannya dan keuntungan pribadi. Aku benar-benar minta maaf, Liana. Aku sudah terjebak dan aku akan berubah. Aku akan kembali untukmu, untuk anak-anak. Arif mencoba meraih tanganku. Matanya penuh penyesalan. Namun, aku hanya bisa menarik tanganku dengan kasar. Kepercayaan yang aku berikan selama ini sudah hancur. Apa gunanya kembali jika semuanya sudah rusak?
Tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang begitu saja. Setelah malam yang penuh dengan pengakuan dan kata-kata yang terlambat, aku memutuskan untuk mengajukan perceraian. Arif berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya, dan kembali kepada keluarganya. Namun, aku merasa bahwa janji-janji itu tak lagi bisa kupercayai. Kepercayaanku telah hancur berkeping-keping, dan tak ada kata-kata manis yang bisa mengembalikannya. Minggu-minggu berikutnya, aku mulai mengurus segala hal untuk perceraian kami. Prosesnya tidak mudah, terutama dengan anak-anak yang tentu saja sangat merindukan ayah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka tidak lagi tinggal bersama kami. Setiap kali aku melihat wajah Dani yang bingung, aku merasa hancur. Tapi aku tahu ini adalah keputusan terbaik. Setelah perceraian resmi, aku mencoba memulai hidup baru. Meskipun hidup kami masih penuh dengan tantangan, terutama dari segi keuangan, aku merasa lebih ringan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan memastikan mereka tidak merasa kehilangan lebih banyak lagi. Namun, meski aku berusaha untuk melupakan masa lalu, bayangan Arif tetap menghantui pikiranku. Setiap kali aku melihat anak-anak bermain tanpa kekhawatiran, aku merasa cemas tentang masa depan mereka. Aku tahu Arif masih ada di luar sana, dan aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mencoba menata hidup kembali. Hidup memang tidak mudah, terutama tanpa Arif yang dulu selalu ada, meski kini bukan lagi sebagai suami yang bisa kuandalkan. Aku berusaha fokus pada anak-anak dan pekerjaan, meskipun hati ini terasa kosong. Aku mencoba untuk membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari masalah yang ditinggalkan Arif. Namun kenyataan yang menyakitkan datang begitu saja. Suatu sore, ketika aku sedang pergi ke kantor pos untuk mengurus beberapa hal, aku tak sengaja bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja di kepolisian. Tanpa sengaja, percakapan kami mengarah pada Arif. Aku tidak pernah bertanya banyak tentangnya setelah perceraian, tapi teman itu berkata sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu kamu pasti sudah tahu, tapi aku harus memberitahumu. Arif ternyata terlibat dalam bisnis gelap yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Dia dan wanita itu, selingkuhannya, sudah beberapa kali melakukan transaksi yang berisiko tinggi. Uang yang hilang selama ini bukannya untuk kegiatan pribadi, tapi untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Aku terdiam. Tak bisa kubayangkan bahwa selama ini Arif terlibat dalam dunia yang begitu mengerikan. Bisnis gelap, uang yang hilang, dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Rasa sakit dan kebingunganku kembali datang. Kali ini dengan ancaman yang lebih besar. Arif tidak hanya menghancurkan keluarga kami, tetapi juga membawa kami ke dalam bahaya yang tak pernah kami duga sebelumnya. Aku tahu ini bukan hanya masalah pribadi lagi. Ini adalah masalah yang bisa membahayakan nyawa kami. Dan ketika aku pulang, aku melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman. Aku merasa ketakutan yang sangat dalam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi satu hal yang pasti, keputusan untuk berpisah dengan Arif ternyata jauh lebih besar dari yang aku kira.